Kenapa gue mau bergabung? Karena mungkin ini tempat gue ya. Gue merasa diwadahin ketika gue ingin berkarya. Tidak hanya berisi tentang permusikan di Indonesia, namun ada satu konten di dalamnya yaitu For People Podcast. Kayak melengkapi satu sama lain, kayak soalnya kan ada Edgy Camp juga kan. Kekompakan, kesengsaraan kita bersama itu kita bisa jalanin bareng-bareng. Pernah ada pokoknya orang, gue inget banget orangnya. Di For People sekarang tuh bisa lebih memahami situasi dan kondisi. Kalau gue sih, gue lebih produktif aja. Apa itu FM menurut kalian? FM menurut gue itu media informasi yang kekinian. For People menurut gue itu sebuah media informasi yang menyampaikan hal-hal baik. Menurut gue FM itu adalah tempat gue buat mengupgrade diri gue dari yang jelek sampai yang bagus secara bertahap. Menurut gue For People Media adalah sebuah media yang tidak hanya berisi tentang permusikan di Indonesia, namun ada satu konten di dalamnya yaitu For People Podcast yang membuat beda dari media-media musik lain. Yang pasti untuk menambah pengalaman dan memperbesar relasi. For People menurut gue medianya anak muda banget. Kalau misalnya lo anak muda ya lu wajib ngikutin For People sih. For People Media menurut gue itu untuk tempat mengembangkan diri, untuk tempat wadah untuk pembelajaran gitu loh. Jadi kayak misalkan lu nggak tahu sama sekali, lu buta banget tentang media. Nah di situ kayak kita tuh bisa belajar, yang nggak tahu apa-apa tuh nanti akan dikasih tahu, diajarkan dengan benar. Kenapa sih mau atau bisa bergabung di FM? Kenapa gue mau bergabung? Karena mungkin ini tempat gue ya. Gue merasa diwadahin ketika gue ingin berkarya, ketika ingin gue mengeksplor hal-hal baru, ya mungkin di For People tempatnya. Karena ya gue yakin For People Media ini ya tempat yang layak buat gue berkembang diri, mengupgrade diri gue. Karena di For People kayaknya gue bisa belajar sesuatu hal yang gue nggak bisa, ya atau sesuatu hal yang gue nggak ngerti, kayaknya gue bisa di For People gitu. Karena di For People tuh orangnya tuh kayak melengkapi satu sama lain. Jadi lu kurangnya apa, ya lu dilengkapi, lu kurangnya apa, lu dilengkapi gitu. Kalau menurut gue gitu sih. Ketertarikan gue di For People Media ini untuk bisa bergabung ya, terutama mengasah skill bersosialisasi gue, terus habis itu bagaimana cara bekerja dalam sebuah tim. Pertama kali gue dipercaya sama seseorang kalau gue itu bisa mengulik hal-hal yang baru yang belum gue ketahui. Karena gue pengen jadiin nongkrongnya anak-anak itu berguna, makanya gue bikin For People Media. Kalau gue sih bergabung di For People Media karena gue tuh pengen ngebantu apa yang gue bisa aja dari segi apapun itu. Apa sih job desk kalian? Kerjanya biasanya ngapain itu? Gue di For People sebagai founder, podcaster, dan desain grafis. Tugas gue yang nge-podcast, nyari-nyari konten, terus juga bantu dari segi desain. Job desk gue sih paling cuma ngedit sound podcast. Terus ya paling suka ngasih masukan ini sih, konten-konten gitu. Udah sih paling gitu doang. Job desk di sini gue sebagai fotografer, ngapain? Kalau dibilang ngapain aja, dia itu kerjanya mendokumentasikan event-event yang bekerja sama dengan People Media. Gue di For People Media sebagai public relation, kadang merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinir, menjadwalkan, sampai mempublish posting-postingan, merapikan data, dan juga menyetujui event sebagai media partner. Job desk gue di For People Media itu sebagai event hunter, dan biasanya gue yang ngechat atau yang nerima chat-chat dari panitia event, negosiasi kesepakatan bersama event gitu. Gue yang bersangkut paut dengan event, negosiasi itu datang ke gue, itu gue yang nanganin ya, walaupun gak semuanya. Untuk job desk gue videographer sama backup editor sih, karena itu juga kayak melengkapi satu sama lain. Kayak soalnya kan ada Edgy Camp juga kan di situ, jadi gue kayak melengkapi aja sih. Sebenarnya dia yang melengkapi kekurangan gue, bukan gue yang melengkapi kekurangan dia. Gue tuh di situ sebagai admin, dan di situ gue tuh kerjanya kayak cari event kayak gitu, event yang ingin bekerja sama dengan For People Media. Kenapa For People bisa bertahan sampai setahun ini?
Karena sih menurut gue orang-orangnya bisa memahami satu sama lain ya. Jadi kalau misalnya ada masalah ini ya dibantu gitu. Kalau menurut gue sih itu sih. Menurut gue dengan kekuatan yang solid di dalamnya ya membuat For People sendiri ini masih berdiri sampai saat ini. Kekompakan, kemiskinan kita, kesengsaraan kita bersama itu kita bisa jalanin bareng-bareng sampai setahun ini dan mungkin sampai tahun-tahun berikutnya. Karena ada gua. Sejauh ini ya, berarti setahun ini mungkin karena dari anak-anaknya gitu, ambisi dari teman-teman dari For People buat pengen ya ayo terus kita mau membangun ini sampai gede gitu, sampai nanti nggak tahu ujungnya sampai mana, tapi intinya udah bagus sih setahun ini ke belakangan. Karena kita saling percaya satu sama lain dan jatuh bangun bareng-bareng. Menurut gua karena orang-orang di dalamnya itu bekerja sama dan kompak gitu, jadi kayak bisa bertahan lah sampai sejauh ini, sampai setahun ini. Selama setahun ini hal baru apa yang muncul dalam diri lu selama di For People? Hal baru yang gue rasakan di For People sekarang tuh apa ya, bisa lebih memahami situasi dan kondisi. Apa ya, paling gimana cara ini sih teamwork gitu kerja, kan beberapa divisi yang ada di For People saling bersangkutan nih, jadi beberapa tuh ada yang jadi gue lebih belajar ke alurnya lah, alur kerja teamwork itu seperti apa, jadi nggak bisa kerja sendirian gitu kalau bekerja sebagai tim. Hal baru yang muncul di dalam diri gue itu negosiasi antar event, tapi masih via chat. Ya gue pengen sih ya, nanti setelah offline ketemu antara panitia itu gue berharap bisa lancar lah public speaking gue. Ya, hal baru gue jadi tahu gimana caranya bekerja dalam sebuah tim, terus bagaimana caranya bersosialisasi dan tektokan dari satu job desk ke job desk lainnya. Karena gue baru 1 bulan juga ya di For People, jadi gue ngerasainnya enak-enak aja sih. Kalau gue sih gue lebih produktif aja. Lu kesah selama di For People? Lu kesah sama ada di For People adalah ya mungkin ketika kita ya ingin meeting offline, terus habis itu anak-anaknya pada nggak bisa, pada sibuk masing-masing, itu sih membuat gue kayak ya begitu dah. Keluh kesah ya, kalau menurut gue sih karena baru ya belum ada keluh kesahnya. Paling kalau misalnya lagi ngumpul gitu, karena nggak semua bisa ngumpul sih, gue pengen semuanya bisa ngumpul gitu, karena ada pekerjaan juga yang lainnya. Nggak ada keluh kesah sih sebenarnya. Apa ya, waktu sih, waktu keluh kesah gue tuh karena waktu ya kita tahu sendiri lah, kita punya kesibukan masing-masing dan itu kadang suka terhambat buat hal-hal penting yang FPM adain di hari-hari biasanya. Keluh kesah selama di For People, diomelin gara-gara main gitar sampai pagi. Pernah ada nih, ada pokoknya orang, gue inget banget orangnya. Keluh kesah lebih ke ini sih, paling kalau kita meet offline tuh akhir-akhir ini banyak yang teman-teman pada sibuk sendiri, jadi beberapa kita jalan untuk meet offline, jadi cuma ada beberapa teman-teman doang yang bisa. Mungkin ya kendala yang ditemuin di For People sejauh ini cuma itu doang sih. Kadang kalau misalkan kumpul yang terlalu malam dan tempat sih, habis itu waktunya juga yang nggak pas buat gue.